Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, dan juga kesehatan. Ahwat-fillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tafsir Quran Surat Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh diangkatnya. Mengenai tafsir mufradatnya, kata al-izzata yang sering diartikan kegagahan atau kemuliaan, makna asalnya adalah suatu keadaan yang menjaga seseorang dikalahkan yang lainnya. Adapun kata yas'adu, makna asalnya adalah naik ke tempat yang tinggi. Pada ayat tersebut, kata ini dijadikan kiasan bagi diterimanya doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karena tempat pahala adalah di tempat yang paling tinggi dan tempat azab adalah di tempat yang paling rendah. Kemudian untuk tafsir ayatnya, yaitu ketika orang-orang kafir mencari kegagahan dan kemuliaan dengan sembahan-sembahan mereka, dan kaum mukminin pun dengan tanpa disadari mengharapkan kemuliaan dengan mengangkat kafirin sebagai wali-wali mereka, maka pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kemuliaan itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu, siapa yang menghendaki kemuliaan di dunia dan akhirat, hendaklah menaati Allah yang Maha Mulia. Karena sesuatu yang dicari tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dari si pemiliknya. Kemuliaan Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin adalah kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang hakiki. Sedangkan kemuliaan yang dimiliki kaum kafirin hanyalah kemuliaan semu yang hakikatnya kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu izin laisa billahi fahuwa zilun." Segala kemuliaan yang bukan berasal dari Allah adalah kehinaan. Ahwat fillah, merupakan suatu kesesatan yang nyata apabila mencari kemuliaan dari sembahan-sembahan selain Allah. Sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang dapat menggapainya adalah iman dan amal soleh. Oleh karena itu, setelah menerangkan kemuliaan yang abadi dan hakiki, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima perkataan-perkataan yang baik dan mengangkat amal soleh. Perkataan-perkataan yang baik adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan takbir, tasbih, tahlil, qiraatul Quran, doa, istighfar, dan yang lainnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Apabila kami menceritakan kepada kamu suatu perkara,
maka kami bawakan kepada kamu untuk membuktikan kebenarannya dari kitabullah. Sesungguhnya seorang muslim apabila mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terhadap kalimat-kalimat itu malaikat mengepalnya, mengumpulkannya di bawah sayapnya, kemudian membawanya naik ke langit. Tidaklah melewati para malaikat kecuali mereka memohon ampun bagi pengucap kalimat-kalimat itu sampai mereka datang membawanya menghadap Allah. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ahwat fillah, kesolehan suatu amal adalah dengan keikhlasan ketika melakukannya. Jika keikhlasan sudah terpenuhi, maka akan diterima oleh Allah dan disediakan pahalanya. Akan tetapi, jika tidak ada keikhlasan, maka tidak tersedia pahala baginya. Malah sebaliknya, itu siksa. Sholat, zakat, dan amal-amal lainnya apabila dilakukan dengan riya, maka Allah tidak akan menerimanya. Beramal soleh merupakan syarat diterimanya doa. Sebesar apa doa dan harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar itu pula amal soleh yang harus dilakukan. Karena Allah tidak akan menerima suatu ucapan tanpa amal, amal tanpa niat yang ikhlas, dan niat yang ikhlas tanpa cocok dengan sunnah. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, bukanlah keimanan yang sempurna bila hanya berharap-harap dan berdiam diri. Akan tetapi, iman itu apa yang ada di dalam hati dan dibenarkannya dengan amal soleh. Siapa yang berkata dengan perkataan baik tetapi beramal tidak soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolak perkataannya itu. Dan siapa yang berkata baik dan beramal soleh, maka amal soleh itu akan mengangkat perkataan itu kepadanya. Hadis riwayat Abdu bin Humaid dan Al-Baihaqi. Ahwat fillah, ucapan seseorang dengan berzikir kepada Allah jika tidak dibarengi dengan amal soleh tentu tidak akan bermanfaat, karena merupakan suatu kecelakaan bagi orang yang ucapannya selalu bertentangan dengan amalnya. Ibnu Muqaffa pernah berkata, ucapan tanpa amal bagaikan kuah tanpa lemak, mega tanpa hujan, dan busur tanpa tali. Ahwat fillah, kekuatan amal soleh dalam mendorong doa, cita-cita, dan harapan manusia merupakan kekuatan yang amat sangat dahsyat, sehingga tidak ada kekuatan lain yang dapat menghalanginya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya untuk akhwat fillah yang mendengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.